Jadi tanpa memperpanjang kalam, kita akan langsung bersama kita kaji. Silakan dibuka yang di rumah, yang di studio, semua pemirsa ya. Surah Al-An'am ayat 65. Surah Al-An'am ayat 65 kepada petugas kalian tafadhol bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qul, katakanlah Muhammad, huwa, dialah yang al-qadiru, berkuasa, ala ayyab'ata, yang mengirimkan alaikum, kepadamu, adaban, suatu azab, minal fawqikum, dari atas, minas samai, dari langit, kal hijarah, seperti batu yang panas, wassayhah, dan petir. Amil tahti, atau dari bawah, arjulikum, kakimu, kalkhasfi, kalian ditenggelamkan atau di dalam bumi, awiyal bisakum, atau dia mencampurkan kalian, yang ditokum, mencampurkan kalian, syi'an, dalam golongan-golongan, firaqan, kelompok-kelompok, mukhtalifatan, yang berbeda, al-ahwa, keinginan, wa yudhiqa, menimpakan, ba'dakum, kepada sebagian kalian tuh sebagai fa'il ya. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Oh iya. Terusin. Maf'ul bih. Ya. Ba'sa, bencana, bagi sebagian yang lain. Ilkital, dari peperangan, dengan peperangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat ini, hadza, ini, ahwanun, lebih ringan, au aisaru, lebih mudah, walamma nazala ma qablahu, dan ketika turun apa-apa yang didatangkan sebelumnya, ta'udhu biwajhika, aku berlindung diri dari wajah engkau, dengan wajah engkau. Rawahul Bukhari, diriwayatkan dari Al-Bukhari, warawal Muslim, dan diriwayatkan oleh Muslim, hadis sebuah hadis. Sa'altu Rabbi, aku memohon kepada Rabbku, Allah yaj'ala ba'sa, tidak menjadikan bencana ummati untuk umatku, bainahum, di antara mereka sendiri. Famana alihha, maka Allah menghalakiku darinya. Wa fi haditsin, dalam hadis lain, lamma nazalat qala, ketika dia menurunkan, qala, dia berkata, amma innaha ka'inah, ketahuilah bahwasannya dia pernikahan itu telah terjadi. Walam ya'ti ta'wiluha ba'du, ka'inah pasti terjadi. Walam ya'ti, belum datang ta'wiluha ba'du, takwilnya. Undur, perhatikanlah, kaifa nusarrif, bagaimana kami menjelaskan mubayyin lahum, kami menjelaskan kepada mereka al-ayati, tanda-tanda kekuasaan, ad-dilalah, yang menunjukkan ala qudratina, atas kuasa kami, la'allahum, agar mereka yafqahun, memahaminya, ya'lamuna, mereka mengetahui, annamahum alaihi, bahwasanya mereka itu di atas kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, seluruh santri wati yang mengikuti kajian ini. Kita membahas surat Al-An'am ayat 65. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaannya
dan menjelaskan tentang makna daripada fikih yang kita ingin mempelajarinya, yang bukan terbatas dalam fikih masalah toharoh ibadah, tapi fikih dalam sosial, fikih sosial dan fikih bencana. Di sini Allah berfirman, "Qul," katakanlah. Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan, katakanlah, sampaikan. Huwal qadir, dialah yang mampu. Ala ayyab'atsa 'alaikum, bahwa Allah akan mengirimkan kalian. Allah mampu untuk mengirimkan kalian. Mengirimkan apa? Adab. Min fauqikum, dari atas kalian. Di sini diartikan, ingat ya, kalau kalian dalam kondisi kafir pada Allah, maksiat kepada Allah, Allah mampu loh. Kalian tidak aman. Allah mampu mengirimkan kepada kalian dari atas kalian, dari langit gitu. Iya. Apa dari langit itu? Hijar was sayhah, yaitu batu atau petir. Sebetulnya bukan hanya terbatas itu. Ini kok. Dan ini tidak terbatas apa yang dari langit. Tetapi apa? Dari langit itu, atas itu nggak mesti dari langit ya. Saya punya pandangan dari atas itu dari penguasa. Kadang-kadang apa? Bukan kadang-kadang, yang sering terjadi sekarang. Allah mampu mengirimkan adab kita dari atas, dari penguasa. Yang seperti yang sekarang terjadi, banyak penguasa-penguasa yang selalu menjadi bencana rakyatnya. Seperti yang terjadi sekarang kan. Mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyatnya. Rakyatnya protes, disikapi dengan keras dan dengan kasar. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kalian. Bawah kalian itu apa? Banjir bisa. Apa lagi? Gempa, longsor. Dan bisa juga min tahti arjulikum ini grassroots, masyarakat bawah yang banyak kemudian menjadi orang-orang yang memberontak kepada pemerintahnya, ini juga sama. Atau yang menentang yang di atasnya. Yang ketiga, awyal bisakum syi'a. Ini hukuman Allah yang ketiga. Yalbisakum, mencampur adukkan, yakhlitukum, mencampur adukkan kalian menjadi syi'a. Yaitu banyak apa namanya? Sekte-sekte, banyak golongan-golongan yang sesat. Ya, banyak faksi-faksi yang wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Wa yudhiqu ba'dakum, Allah menimpakannya kepada sebagian kalian ba'sa ba'din, pukulan atau gangguan atau permusuhan. Ba'sun itu bisa diartikan peperangan. Jadi Allah menjadikan sebagian kalian diperangi sebagian yang lainnya, dibunuh. Ini yang terjadi. Sebagiannya membubarkan pengajian sebagian yang lainnya. Sebagian yang lainnya memfitnah sebagian yang lainnya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan yang terakhir kali mengatakan ahwan aisar. Jadi kalau terjadi perpecahan di kalangan umat itu lebih ringan daripada apa? Siksaan petir, kemudian siksaan ya,
Dan memang ada satu hal di antara penyakit umat ini yang Rasulullah berdoa tapi tidak dikabulkan. Dan Rasul itu pernah doa 3. Ya. Doanya, ya Allah, jangan sampai umat Islam ini, umatku ini dihukum dengan mati kelaparan secara menyeluruh. Dan itu dikabulkan. Umat Islam tidak akan mati kelaparan secara keseluruhan. Yang kedua, jangan sampai umat ini dihabisi oleh umat yang lain walaupun mereka berkonspirasi bersama-sama. Artinya walaupun seluruh dunia bersatu untuk menghabisi kaum muslimin, tidak akan kalah kaum muslimin. Tetapi yang ketiga, jangan sampai kaum muslimin ini kalahnya dari dalam. Ya, kalahnya dari dalam. Dan ternyata tidak dikabulkan. Ya, ini doanya Rasul 3, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Oke, dalam satu sisi ini dikatakan semuanya itu perlu kita pahami. Undur kaifa nusarriful ayat. Bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat la'allahum yafqahun, supaya mereka fikih, supaya mereka paham. Paham apa? Ini bukan paham fikihnya, bukan paham hukum toharah dan lainnya, tapi pahamnya apa? Kapan Allah menjadikan siksaan dari atas? Kalau sekarang pokoknya kenapa kok pemerintah kok selalu jadi azab rakyatnya? Seperti pemerintah di Syria seperti di Mesir gitu ya. Pemerintah selalu menjadi apa? Musuh rakyatnya, menyakiti rakyatnya. Kapan rakyat selalu berontak pemimpinnya? Ini kita perlu pelajari. Jangan sampai kapan santri mendemo pondoknya. Ada juga, ya. Dan kapan kelompok-kelompok masyarakat itu tidak saling tolong menolong, tetapi saling bermusuhan, saling menyakiti. Perhatikan bagaimana kami menerangkan ayat-ayat ini supaya mereka paham. Kalau ini yang ditafsirkan oleh Imam Jalalain, As-Suyuti mengatakan apa? Ayat ini turun ditujukan kepada orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy, ingat, kalian selalu merasa aman. Ketika takut, doa sama Allah dikabulkan. Setelah itu merasa aman. Ingat, Allah masih dan selalu mampu menyiksa kalian. Bisa dengan cara mengirimkan petir dari langit. Kalau itu nggak terjadi, bisa apa? Bikin gempa. Dan bisa kalian saling bunuh di antara kalian. Maka kalian tahu kalian itu adalah ahlul batil. Ini satu sisi ya. Sisi yang lainnya, Anda semuanya, mestinya kemudian kita berpikir, dan ini tidak ada dalam tafsir ini. Saya katakan, mestinya berpikir, apakah mesti azab itu terjadi? Itu peringatan dari Allah. Maka kalau bisa, kita jadikan pemimpin itu sayang bagi rakyatnya. Karena ada hadis yang mengatakan sebaik-baik pemimpin kalian khairu umaraikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang mencintai kalian dan kalian cintai mereka. Ada enggak? Ada. Contohnya siapa? Abu Bakar itu dicintai dan mencintai. Contohnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, berkuasa 2 tahun, rakyatnya sudah cukup semua, sampai tidak ada satupun yang mau menerima zakat. Bahkan apa? Serigala nggak makan kambing. Jadi ada, bisa. Ini walaupun yang di depan saya kelas 7 ya. Kelas 7 atau apa? Ini kelas 12. Kelas 12. Hah? Ini kelas 12, kelas 7. Oh, kelas 7 ya. Oke, ingin saya katakan, walaupun selama ini di mana-mana yang sering terjadi rakyat menderita gara-gara pemimpinnya.
Dikarenakan apa? Salah mimpin. Ya kalau kita gara-gara apa? Kaum muslimin tidak memperhatikan politik. Banyak kaum muslimin tidak milih pemimpin. Imam nggak milih, atau kalau milih yang kafir aja gitu. Jadi kalau pemilu yang dipilih partai dan wakil rakyat yang menyusahkan kita. Kalau pilihan presiden yang dipilih yang suka nipu, itu masalahnya. Maka kalau kita tersiksa ya wajar gitu. Kenapa terjadi pemberontakan, demo terus menerus? Ya karena tidak memberikan keadilan. Kenapa satu kelompok dengan kelompok lain kok berantem terus? Karena dunia. Jadi kalau karena dunia, karena hawa nafsu, ya, karena tidak ikhlas sama Allah, maka kemudian yang dicari egonya. Nah, caranya gimana? Kita rubah yuk. Kita rubah, ya. Kita rubah bagaimana pemimpin bisa menyayangi rakyatnya. 7 golongan yang mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungannya apa? Imamun adil. Kita ciptakan imam yang adil. Kita ciptakan rakyat yang selalu taat kepada pemimpinnya yang baik. Dan kita ciptakan ukhuwah dan persaudaraan. Subhanallah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan wa kuntum a'da. Kalian bermusuhan, dengan Islam disatukan. Coba kalau semuanya mencintai Allah, kalau semua mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah, nggak mungkin pemimpin akan menyakiti rakyatnya. Tidak mungkin rakyat berontak kepada pemimpinnya. Tidak mungkin satu golongan menyakiti golongan yang lainnya. Kalau semua cinta kepada Allah. Karena ciri orang yang mencintai Allah harus mencintai hamba-hamba Allah. Batas minimal orang Islam itu apa? Tidak keluar dari dirinya, dari lisannya atau dari tangannya yang menyakiti saudaranya. Itu batas minimal orang muslim. Kalau batas minimal seorang mukmin bisa dipercaya menjaga darah dan kehormatan serta harta kaum muslimin. Nah, di sini ada satu hal. Kalau kita ingin paham, karena kita maksiat kepada Allah, siksaan itu terjadi. Karena kita salah akidah, itu terjadi. Untuk itu, supaya itu berubah wajahnya menjadi kasih sayang dan rahmat Allah, maka hendaklah kita beribadah kepada Allah dan ikhlas dalam menyembahnya dan ikhlas dalam mengikuti syariatnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Contoh apa? Subhanallah, Urdugan. Masya Allah, ketika ada tentara, karena waktu itu tentaranya ada masih yang sekuler, berontak, semua rakyatnya bergerak. Semua rakyatnya bergerak membela Urdugan. Iya, dan kasih sayang antara pemimpin dengan rakyat luar biasa. Kenapa sih kita milih permusuhan? Kenapa kita enggak memilih kasih sayang? Itulah yang perlu kita pahami. Jadi kalian akan menjadi ahli fikih kalau tahu sunnatullah, sunnah Allah dalam alam semesta ini. Termasuk sunnatullah, kapan masyarakat berantem, kapan masyarakat kasih sayang, kapan keluarga itu bahagia, kapan keluarga itu usuk terus. Itu bagian daripada fikih. Ya, terus. Wabadzaba, dan dia mendustakan bihi terhadapnya bil Quran dengan Al-Quran, kaummu wa huwal haq, padahal hal itu benar adanya. As-sidqu, benar. Qul, katakanlah lahum, kepada mereka, lastu, aku bukanlah alaikum biwakil, penanggung jawab atas kalian. Aku, sehingga aku membalas kalian. Innama, sesungguhnya, ana mundzirun, aku hanya memberi peringatan. Wa aqrabu ilallah, perkara kalian kembali kepada Allah. Wa hadza, dan ini qaulul amri bil kitab,
sebelum perintah untuk berperang. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah ketika berdakwah di Mekah. Orang-orang Mekah yang mengimani Rasul mayoritas atau minoritas? Hah? Minoritas. Kebanyakan apa? Mendustakan. Betul? Padahal Rasulullah benar. Padahal mereka tahu kejujuran Rasulullah. Padahal mereka tahu Quran itu benar. Maka ketika kebenaran itu didustakan, bukan berarti kebenaran itu salah. Karena di sini dikatakan wa kadzdzaba bihi, dan telah mendustakan Al-Qur'an. Siapa? Qaumuka, kaummu telah mendustakan Al-Qur'an. Wa huwal haq, padahal Quran itu benar. Gimana ya? Quran benar, jelas. Kenapa mereka mendustakan? Kenapa Rasul kemudian tidak, apalagi diancam? Ancamnya itu ngeri banget. Muhammad, kalau memang engkau benar, Quran benar, mana itu? Siksaannya mana? Mana azab yang kau janjikan mana? Nah ini penting. Qul lastu alaikum biwakil. Ingat, aku tidak menjadi penanggung jawab untuk nyiksa kalian. Aku tidak ditugasi ngurusi kalian. Aku tidak diberikan wewenang mendatangkan siksa. Aku hanya memberikan peringatan. Ini penting ya. Jadi seorang muslim, seorang dai, seperti di ini ya. Kadang-kadang ada anak yang nakal. Mana kalau siksaan? Tolong datangkan. Terus satu apa? Kalau mau benar mana surganya tuh, Pak? Nah, kita katakan saya itu hanya memberikan peringatan. Adapun kapan siksanya, datangnya kapan? Terserah Allah dong. Allah pasti menyiksa orang kafir, dan pasti Allah memenangkan orang beriman. Tapi bukan kita yang mendatangkan. Allah tahu kapan itu didatangkan. Jadi Rasul itu didustakan oleh kaumnya. Allah membelanya. Tenang ya Muhammad, tenang. Engkau benar, Quran benar, walaupun kaummu semuanya mendustakan. Dan katakan kepada mereka, urusan kalian disiksa oleh Allah, bukan urusan saya, itu urusan Allah. Kapan waktunya? Terserah Allah. Maka aku tidak akan melayani ancaman kalian atau ejekan kalian atau tuntutan kalian, karena semuanya aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sekarang ini ya, Indonesia ini negara tauhid atau negara apa? Indonesia negara sekuler atau negara tauhid? Hah? Negara Islam. Indonesia itu negara Islam aslinya. Karena apa? Indonesia itu berdasarkan tauhid. Kerakyatan, kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Bahkan dekret Presiden 59 mengatakan ketika Indonesia menjadi negara syarikat, ya, kemudian kembali lagi menjadi negara kesatuan. Ketika menjadi negara kesatuan, maka harus dikembalikan lagi Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan dengan dekret Presiden 59 mengatakan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu apa? Dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Jelas sebetulnya. Tapi ternyata apa? Islam jelas. Indonesia berdasarkan tauhid, syariat Islam di Indonesia. Tapi ternyata mayoritas Indonesia menolak Islam. Wakil rakyat menolak Islam. Rakyatnya milihnya wakil-wakil rakyat yang kafir kepada Allah. Di pemerintah, di DPR dibilangi komunisnya sampai 200 orang, padahal anggota DPR itu cuma 500 berapa, jadi hampir separuh lebih, hampir separuh masuk.
Mereka menolak kebenaran. Apakah mereka tidak tahu kebenaran Islam? Tahu. Apakah mereka tidak kebenaran? Tahu. Tapi tetap mendustakan. Dan kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berdakwah. Adapun kapan Allah menghancurkan mereka, itu terserah Allah, bukan asal kita. Ya, silakan terus. Likulli nabain, setiap berita, kabar, berita, mustaqarrun, ada waktu terjadinya, waktu yang ma'ufihi, waktu yang terjadi di dalamnya, wa yastaqirrun, dan tetap, wa minhu, dari situlah ada hukum, ada kalian, wa sawfa ta'lamun, dan kelak kalian akan mengetahui, tahdidul lahum, ancaman bagi mereka. Perhatikan nih ya, Anda dan semuanya, ini perlu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran dinyatakan, kalau kalian takwa, kalian akan menang. Kalian akan takwa, kalian akan sukses. Kemudian apa? Kalau kalian beriman, beramal soleh, Allah memberikan kehidupan kalian yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau penduduk negeri beriman kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Allah. Tapi kalau yang maksiat merata gimana? Kalau yang maksiat itu malah pemimpinnya, elitnya gimana? Waktu adab datang nih. Lau aradna an nuhlika qaryatan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan elit-elitnya, orang-orang berjuis-berjuisnya, orang kaya-kayanya itu untuk beriman kepada Allah. Fafasaqu fiha, malah kebanyakan fasik. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka akan tiba ketetapan Allah kepada mereka. Fadamarnaha tadmira, lantas kami akan binasakan mereka. Ya Allah. Mungkin ada yang ngomong, kapan itu? Kapan kemenangan itu? Kapan keberkahan? Apa jawabannya? Iman kita kepada Allah, percaya aja sama Allah. Waktunya terserah Allah. Likulli naba'in, setiap berita tentang kiamat, berita tentang kehancuran, berita tentang kemenangan, mustaqarrun, ada waktu tetapnya, ada waktu terjadinya. Termasuk Allah akan menghadap kalian nih orang-orang kafir. Itu wasaufa ta'lamun, kalian akan tahu nih kalau adab itu datang. Gini loh, Nanda semuanya, saya ingin mengatakan, sering kadang-kadang kita itu tertipu dengan diri sendiri. Contohnya, ada orang yang berbuat maksiat kok aman-aman aja. Bahkan kadang-kadang semakin maksiat semakin apa? Semakin sukses. Dia merasa, oh berarti aku baik, berarti nggak ada masalah saya gini. Ingat ya, jangan begitu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah kadang-kadang menjadikan semakin dosa semakin sukses. Tapi nanti apa? Kalau sudah sampai pada klimaksnya, adab Allah datang, putus asa, akhirnya bunuh diri. Itu perlu hati-hati. Ini adalah peringatan dari Allah agar supaya apa? Kita pasrah dengan janji Allah dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Terus Wa'idha, dan apabila ra'aita, kamu melihat alladzina, orang-orang yang yaquluna mengolok-olok fi ayatina, ayat-ayat kami, Al-Quran bil istihza, Al-Quran dengan olok-olokan. Fa'a'id, maka berpalinglah anhu, dari mereka. Wala tujalisu, dan janganlah bermajelis dengan mereka. Hatta, sampai yahudu, mereka tenggelam atau mendalami fi hadisin
Ma tambahan. Aslinya gimana coba? Wa imma. Enggak, asli imma gimana? Kadang ada idgham nun. Kalau idgham nun aslinya gimana? Sebelum diidghamkan gimana? Wa innama, wa inna ma. Aslinya wa inna ma. Tapi nunnya diidghamkan ke mim, maka wa in ma. Ya. Yunsian maka menjadikan kamu lupa. Disuku minun wa tasdid wa fatihah wa tasdid. Dengan nun sukun dan tasdid sin wa fatihah wa tasdid, dan juga dengan fathah nun dan sinnya bertasdid. Ya bisa. Yunsiannaka. Atau yunsiyannaka, dan bisa yunsiyanaka. Kalau di sini apa? Wa imma yunsiyannaka, maka yunsiyannaka pakai tasdid ya, pakainya. Asyaitan, setan. Faqa'at ma'ahum, maka kamu duduk ma'ahum, bersama mereka. Jangan fala takut, maka jangan duduk. Faqa'at ma'ahum, terus Fala taqa'ud, maka janganlah kamu duduk pada zikra, setelah ingat. Ayu tadzakira, teringatnya. Ma'al qaumi dzalimin, bersama orang-orang yang zalim. Fihi wal udhiyat mawdi'al mutmar, di dalamnya menempatkan yang zahir pada posisi mutmar. aslinya gimana? Kalau tidak dirubah gimana? Mestinya kan ya, fala takut ba'da dzikra ma'ahum, kan gitu kan. Tapi kemudian ma'ahum dhamir itu diganti dengan dhahir, ma'al qaumil zalim. Terus Waqala muslimun in kunna, jika kami berdiri, ulama qalu, yang mereka berbicara mengolok-olok, lam nastati an najlis fil masjid, tidak bisa duduk di dalam masjid, wa an natuf, dan tidak bisa tawaf. Jadi ini ingkumna kulluna, itu kelihatannya gitu ya, nggak ada mim ya. Ingkumna kulluna gitu mestinya gitu. Kelihatannya mimnya itu tambahan kok. Ya. Jadi kalau kami pergi semuanya, mereka tetap ya, kita tidak bisa duduk di masjid dan tidak bisa tawaf. Maka turunlah ayat setelahnya. Wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Oke, di sini dulu aja nanti. Jadi gini. Fenomena memperolok ayat-ayat Allah itu ada sejak zaman dulu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dilecehin. Contohnya sekarang ini. Dosen UI mengatakan, Denny Siregar, Ade Armando dan ngomong apa? Yang menjadikan kacau negeri ini teroris, yang menjadikan teroris itu ya Quran dan hadis. Itu kan betul-betul apa? Pelecehan kan? Atau yang ngomong apa? Orang yang hafal Quran, suaranya merdu, suka jadi imam, itu calon-calon teroris. Nah, itu yang melecehkan Islam. Termasuk pada zaman dulu. Kadang-kadang kita itu bermasyarakat duduk bersama orang, tiba-tiba akhirnya apa? Ngobrol-ngobrol biasa, ngerti-ngerti ngelecehin Quran. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Wa idza ra'aita, jika engkau melihat alladzina, orang-orang yang yakhuduna fi. Biasanya kata yakhuduna fi itu memperolok. Yakhudun, asli yakhudun itu khawd, itu artinya masuk ke dalam air. Tapi biasanya kalau yakhuduna fi itu artinya apa? Memperolok. Itu masuk dalam pembicaraan fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami. Jadi kalau engkau duduk bersama orang, kok tiba-tiba dia memperolok-olok ayat kami, duduk dalam sama-sama baik, tiba-tiba apa? Alah, itu terbelakang itu pakai jilbab itu gitu kan.
Ketika mendengar itu, fa'arid anhum, kita tinggalkan dia. Jangan tetap duduk, pergi aja. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka berpaling pindah omongan yang lainnya. Jadi tidak haram kita duduk bersama orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Tapi kadang-kadang apa? Kita lupa. Lupa tetap duduk bersama mereka. Kalau pernah lupa, wa imma yunsiyannaka syaiton, kalau setan itu melupakan Anda dan Anda terlanjur duduk bersama mereka, fala taqud ba'da dzikra, setelah ayat ini turun jangan duduk bersama mereka lainnya. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, jangan duduk setelah ada peringatan ini bersama orang-orang yang zalim. Nah, ketika ini repotnya apa? Ini terjadi pada zaman dulu. Itu dilakukan di Masjidil Haram. Jadi waktu itu kan orang musyrikin masih di Masjidil Haram, kaum muslimin masih di Haram. Lah mereka itu memperolok-olok di masjid, sementara kaum muslimin juga di masjid. Maksud ditinggalkan masjidnya? Maka akhirnya mereka tanya, gimana ya Allah, kami di masjid. Kalau kami meninggalkan mereka harus tinggalkan masjid. Dan mereka juga kan apa? Memperolok-olok ayat Allah. Maka wa ma 'alal ladzina yattaqun, dan tidak masalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika terpaksa di masjid kemudian dengar orang memperolok ayat Allah, min hisabi min syai', dari hisab mereka dari sesuatu pun. Yang penting apa? Anda jangan duduk bersamanya. Ya nggak apa-apa kalau dengar sulit untuk menghindari, nggak apa-apa. Walakin dzikra, akan tapi berikanlah peringatan orang-orang yang selalu memperolok-olok ayat Allah, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Jadi ini, kalau kita terpaksa duduk, jangan ridho, dan hendaklah kita memberikan peringatan kepadanya. Nah ini penting ya. Jadi saya ingin nyatakan, sepanjang sejarah ada orang-orang yang melecehkan Rasulullah, melecehkan Quran, melecehkan iman, melecehkan Allah. Ketika itu jangan duduk bersama mereka. Kalau terpaksa, kita harus benci dan kita harus memperingatkan mereka. Tunggu azab Allah menimpa kalian. Jangan memperolok ayat Allah. Begitu. Saya kira demikian. Ini adalah akhlak, ya, akhlak orang beriman untuk tidak ridho, untuk tidak duduk bersama orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah. Karena apa? Iman kita kepada Allah mengharuskan kita memuliakan Allah dan memuliakan Quran. Dan ketika ada orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah, maka haram kita duduk bersama mereka. Kalau kita duduk bersama mereka dan ridho, kita kafir seperti mereka. Saya kira ini, Ustaz, waktunya sudah habis 40 menit. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sesi pertama dari pemaparan atau kajian tafsir Jalalain dari guru kita Ustaz Muin. Kemudian pada sesi kedua ini kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Kita mulai dulu Ustaz dari yang di YouTube. Assalamualaikum Ustaz, Afan mau tanya, jika seorang bayi yang lahir kemudian diberi nama Fathah Abdillah, itu arti namanya apa Ustaz? Fathah itu ya, kalau Al-Fattah Maha itu Allah. Karena Al-Fattah kalau pakai alif lam itu nama Allah, jangan dipakai Al-Fattah bil Alim. Tapi kalau dipakai oleh manusia sampai alif lam, mudah-mudahan ya karena masalah. Dan artinya Fattah adalah orang yang paling banyak membuka, maksudnya orang yang paling menaklukkan. Ya kalau Fattah Abdullah berarti apa? Ya mudah-mudahan bisa diartikan Fattah itu ya Abdullah. Jadi orang ini banyak menaklukkan, banyak memenangkan dalam peperangan, dan dia adalah hamba Allah, begitu. Iya. Pertanyaan kedua Ustaz, Afan, saya mau bertanya, ada seseorang yang punya
punya bakat dalam menghafalkan syair Arab. Apakah yang bisa dilakukan agar bakat tersebut bermanfaat kepada banyak orang? Banyak sekali syair-syair yang isinya apa? Hikmah. Contohnya syair Abu Bakar Al-Ibiri, ya. Itu ada sekitar 100 berapa gitu. Isinya nasihat seorang guru yang digubah dengan syair. Atau Diwan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya kumpulan syair-syair. Beliau bukan penyair, tapi sering mengungkapkan beberapa syair, tapi isinya adalah apa? Nasihat, ya. Nasihat-nasihat. Jadi kalau ada anak kita yang pintar cepat menghafal syair, kasih aja buku-buku adab yang isinya ada hikmah-hikmah. Contohnya kullu syai'in idza ma tamma nuqsan fala yuhru bihi bil aishi insan yal umuru kama syahadtuha dualul mansar zaman sa'al azman. Atau syairnya Sayyid Qutb rahimahullah sebelum digantung, itu sebuah syair yang panjang yang mengingatkan seakan-akan beliau sudah melihat surga sebelum dihukum mati. Nah, itu caranya diarahkan ke situ. Ya. Sekarang Ustaz, dari Kedung Timur Ustaz. Ustaz mau bertanya, apakah membuat peraturan tapi mayoritas tidak menyetujuinya termasuk dosa Ustaz? Tidak apa? Mayoritas tidak menyetujuinya. Jadi gini, peraturan itu manfaat tidak, ya. Kalau manfaat, peraturan itu manfaat, kemudian yang nggak setuju itu dorongannya apa? Gitu. Kalau memang peraturan itu aslinya, substansinya memberikan manfaat dan baik, kemudian banyak nggak setuju, ya siap-siap aja kalau peraturannya dilaksanakan. Ya, caranya apa? Peraturan itu disosialisasikan, dipahamkan akan kebaikan daripada aturan tersebut sehingga aturan itu efektif, gitu ya. Tapi ketika aturan nggak disetujui dan memang bertentangan dengan hukum Allah, itu nggak boleh. Ya. Nah, Ustaz, selanjutnya masih dari itu Ustaz. Ustaz mau nanya, ormas-ormas Islam sekarang sudah banyak sekali Ustaz yang tersebar, namun terkadang tidak semuanya sesuai Ahlus Sunnah. Bagaimana agar kita termasuk Ahlus Sunnah? Ya, kita Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah tidak ada kaitan dengan apa? Banyaknya organisasi-organisasi itu. Caranya apa? Ketahuilah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berinteraksilah dengan organisasi-organisasi itu kalau mau berinteraksi mereka atas dasar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya gini, kita bekerja sama apa yang kita sepakati dari kebaikan. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama dengan siapapun yang penting di atas kebajikan dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kita ya tidak bekerja sama dalam keburukan. Kemudian kita hal-hal yang sifatnya diperselisihkan, tapi semua punya dalil, kita saling toleransi. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan yang prinsipil, maka kita harus ingkari mereka. Dan kita tidak ikut-ikut mereka dalam kemungkaran itu. Ya. Baik, Ustaz, masih dari Ibu Ustaz. Mau bertanya Ustaz, seperti apa contoh memperolok-olok ayat Al-Quran? Ya, memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran itu, ya kalau orang dulu mengatakan Quran itu hanya dongeng belaka. Lil Absar katakan Quran itu hanya dongeng belaka. 70% itu dongengan. Itu memperolok ayat Allah. Atau memperolok-olok isi Al-Quran, itu termasuk ayat-ayat Al-Quran. Kalau dulu mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang perutnya paling gendut, makanannya paling banyak, paling pengecut melebihi Ahlul Quran itu.
itu langsung dihukum oleh Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian berolok? Bapaknya orang itu berolok itu jenggotnya itu kayak kambing aja. Jadi memperolok sunnah disama-samakan dengan binatang. Ya, itu ada pernah itu Kiai Haji Abdul Salim itu di dalam pertemuan besar, beliau kan jenggotan, kemudian di belakang bek gitu kan. Maka ngomong, silakan kambing-kambing keluar dari tempat sini. Jadi dia jawab begitu. Ya itu termasuk memperoleh efek Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya kan dicontohkan tadi, ada seorang menteri ngomong ya, bahwa Kutulokin itu yang suka pandai baca Quran jadi imam itu teroris, itu calon teroris, itu memperoleh efek Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Pertanyaan dari saya di ayat Al-68 tadi diterangkan bahwa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'aqrid anhum. Juga sebagaimana surah An-Nisa itu wa qad nazala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru wa yastahzi'u fala taq'udu. Yang pertanyaan saya itu kenapa perintah pertama itu dilarang duduk, bukan untuk langsung mengingkari seperti itu. Dilarang duduk bersama mereka, berpaling dari mereka, fa'alid. Tapi tidak disuruh oleh Allah untuk langsung mengingkari mereka. Itu kan tergantung ini ya. Kondisinya kan kondisi kaum muslimin itu dalam kondisi lemah ya minimal berpaling mereka. Walaupun setelah itu kan ada wa kullam qaulam baligha fa'arid anhu wa'idhum wa kullahum qaulam baligha. Ya. Dia apa namanya? Kondisional. Jadi Ustaz, kita lanjutkan masih di pertanyaan dari itu Ustaz. Apa pendapat Ustaz tentang suara perempuan itu aurat? Lalu bagaimana dengan grup musik yang vokalisnya perempuan tapi musik itu bertujuan untuk dakwah? Jadi apakah suara perempuan itu aurat? Ya kalau suara perempuan aurat maka perempuan nggak boleh ngomong sama sekali. Buktinya perempuan boleh ngomong. Tapi yang dimaksudkan adalah suara perempuan itu punya potensi goda. Jadi maka kalau suaranya goda dihindari gitu. Maka hal-hal yang kira-kira suaranya itu didengar oleh laki-laki banyak dan kemudian menggoda, maka harus dihindari. Nah kalau nyanyi-nyanyian itu ya pastilah sebetulnya termasuk dalam hal itu yang perlu dihindari. Itu kan masalah. Iya. Sekarang pertanyaan dari Talibah Ustaz. Afwan Ustaz, jika ada pasangan yang bercerai, mungkinkah itu karena salah jodoh Ustaz? Jadi itu kan banyak hal yang sifatnya gaib ya. Dan kita tahu kalau sudah terjadi. Mungkin tanya, apakah orang yang cerai itu berarti bukan jodohnya? Ya jodohnya adalah waktu sebentar itu. Ya kan gitu kan? Jadi ketika jodoh, ketika sedang pernikahan dan sedang cocoknya ini. Adapun setelah cerai berarti memang bukan jodohnya setelah cerainya itu. Kan gitu. Ya mau nggak mau yang namanya pernikahan ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kemudian terjadi perceraian, ya karena gini ya perlu kita ketahui bahwa cerai itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Dasar cerai itu haram. Kecuali kalau cerai itu membawa kebaikan atau jalan keluar kebaikan. Kadang-kadang apa? Memang Allah tidak menyatukan hati dua orang itu. Belum tentu dua-duanya buruk.
Kadang-kadang dua-duanya baik. Tapi memang Allah menunjukkan bahwa yang bisa menyatukan hati hanya Allah, yang bisa memisahkan hanya Allah. Dan yang penting itu cerainya karena Allah. Oh, cerai karena Allah? Iya, cerai karena Allah. Ya daripada saya mendolimi terus, lebih baik saya berpisah dan baik-baik aja. Dan bersatu karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Nisa kan, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalau memang terpaksa harus cerai, insyaallah Allah memberikan kecukupan setiap masing-masing. Ya. Karena ada juga contohnya apa? Asma binti Abi Bakar jelas ahli surga. Adiknya Aisyah, Zubair bin Awwam, Masya Allah ahli surga. Putranya Abdullah bin Zubair ahli surga. Tapi duanya berpisah, nggak ada masalah. Yang penting apa? Pisahnya dengan baik, sebagaimana nikahnya dengan baik. Nggak perlu diratapi. Ya. Saya kira begitu. Ustaz, jika salah satu dari keluarga kita ada yang bekerja di bank konvensional, lalu memberi sesuatu dari hasil kerjanya itu pada kita, apakah halal bagi kita menggunakan pemberian itu? Ya, agak antara warok dengan. Jadi gini, ketika kita dikasih, ya sebetulnya ngasih mungkin penghormatan adalah sesuatu yang sah-sah aja, sah-sah aja. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima jual beli dari orang Yahudi. Yang jelas orang Yahudi juga apa? Orang Yahudi itu makan riba juga, akalu nalisah, dan menerima juga dari pajak. Ternyata Rasul tidak nolaknya. Nah dalam bab itu juga demikian. Walaupun kalau ingin menghindari, ya. Cuma masalahnya gini, barangnya itu halal, cuma cara mendapatkan cara riba. Gak boleh barang yang halal itu kemudian kita mubadirkan, gitu kan? Jadi kalau saya melihat waroknya saja nggak usah dipakai, dikasihkan orang lain. Tapi orang lain juga sama juga, gitu kan? Tapi anggap aja tabat dulu al asbab bimanzilati tabat dulu dan. Jadi ketika kita ngasih orang kan, ya dari halal dari kita kan nggak apa-apa. Seperti apa kisahnya apa? Barirah ya, yang ketika dikasih sedekah, kemudian kata Nabi, mana untuk saya? Loh ini sedekah, kan Nabi nggak boleh makan sedekah. Kata Nabi, buat engkau sedekah, buatku hadiah. Barangkali dari sisi itu bisa kita ambil dalam keluarga. Tapi saya katakan apa yang saya katakan warok ya. Tapi kalau mau ternyata make, saya tidak berani mengharamkannya, gitu ya. Ya. Bagaimana pula kalau seorang bapak, Iya bapak. konvensional haknya anaknya? Ya, walaupun saya katakan bagi anak yang begitu sebisa mungkin mandirilah. Kalaupun ngambil dari orang tuanya ya yang pas-pas saja. Ya. Kayak gitu kalau ditanyakan jadi pusing nanti. Pusing yang tanya nanti. Kalau jawab aja. Sekarang Ustaz atas jawabannya. Beralih pertanyaan selanjutnya, Ustaz minta saran perguruan tinggi yang punya jurusan ilmu tafsir yang filsafatnya sejalan dengan Al-Sunnah. Perguruan tinggi ilmu tafsir, insyaallah Jamiatul Imam yang di Riyadh itu bagus. Di Iskariman juga tafsir, UMS juga tafsir juga. UMS banyak tafsir. Insyaallah UMS secara umum
di akhir-akhir ini cukup bersih insyaallah ya. Nanti kalau ada yang nyeleneh ngomong aja dengan saya. Bisa dilaporkan. Pertanyaan terakhir Ustaz. Karena belum ada lagi yang masuk saya. Afan, Ustaz, apakah boleh jika kita melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang tua? Itu saja. Melakukan sesuatu bagi orang tua. Melakukan sesuatu untuk kebahagiaan Oh, oh maksudnya gini loh. Apakah kalau melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang tua itu termasuk syirik atau tidak? Dia mungkin gitu. Mungkin. Saya katakan ini ada masalah. Jadi pamit ini. Saya menghafal Quran supaya orang tua bahagia. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi hendaklah itu menjadi tujuan dampak, bukan tujuan utama. Jadi gini loh, saya menghafal Quran karena Allah, dan insya Allah dari saya hafal Quran orang tua saya bahagia, ya, dengan masalah. Seperti apa kalau ini? Tidak mengapa orang pergi haji dengan memanfaatkan dagang, asalkan tujuannya adalah haji, tapi memanfaatkan dagangnya juga ada masalah. Seperti itu juga. Jadi kita sholat, kita ingin jadi orang soleh supaya orang tua bahagia, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya cari ridha Allah dan mengharap dampak daripada itu orang tua bahagia. Saya kira itu yang ditanyakan. Ya, terima kasih. Atau sebagaimana pula orang sedekah kaya sholat duha ingin dilancarkan rezeki. Iya, itu juga tujuannya bukan itu, tapi tujuan cari ridha Allah, dampak daripada Allah ridho, jadi kaya, rezekinya lancar. Gitu. Contohnya kan ada, walaupun hadisnya dipertanyakan, umpamanya baca surat Tabarak supaya terhindar dari adab kubur, baca surat Waqiah supaya rezekinya lancar, nggak ada masalah ya. Oh, ada lagi satu pertanyaan terakhir dari Kidul Timur, Ustaz. Apa Ustaz mau bertanya, insya Allah jika perkurangan saya diminta bergabung untuk menjadi guru TBA dan kajian anak TK, materi dasar apakah yang bisa saya berikan Ustaz? Kalau TPA TK itu ya kisah-kisah saja. Ya, ini kisah kedermawanan Rasul, kisah kedermawanan para sahabat. Karena kisah itu akhlaknya masuk, kemudian kisahnya masuk, sastranya masuk, kebaikannya masuk gitu kan. Iya. Demikian kajian tafsir dan tadabbur Quran pada malam hari ini. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan jazaa Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz, memberkahi Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.